Selamat sore Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok Komputasi 20. Izinkan kami untuk menjelaskan hasil diskusi kami terhadap studi kasus 2 mata kuliah berpikir komputasional, yang dimana kami akan menerapkan solusi pemecahan masalah ke dalam bentuk program Python. Oke, berikut ini adalah studi kasus yang kami dapatkan, yaitu studi kasus 6 mengenai pembentukan tim mahasiswa yang powerful berdasarkan tipe kepribadian dan preferensi. Lalu kami juga sudah memecahnya menjadi beberapa hal, yaitu ada tipe kepribadian, preferensi belajar, aktivitas dan keterlibatan, keahlian teknis dan non-teknis, kemudian juga motivasi dan tujuan pribadi dari mahasiswa. Lalu berikut ini adalah hasil pemrograman berdasarkan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Violeta Fauzia dengan NPM 23062094146. Saya berasal dari kelas komputasi 20. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai function to collect student information, yang dimana ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama dari fungsinya dulu, yaitu untuk mengumpulkan data mahasiswa dengan cara meminta input dari usernya, yang dimana nanti akan disimpan dalam bentuk dictionary, dan di setiap dictionary itu nanti hanya akan mempresentasikan satu mahasiswa. Nah, beberapa hal yang penting, yang pertama itu dari definisi dulu, yaitu definition get underscore student underscore data, dimana ini nanti tidak menerima parameter dan dia akan mengembalikan list yang berisi data mahasiswa. Lalu juga hal penting lainnya adalah variabel student, yang dimana ini adalah masih sebuah list kosong yang akan digunakan untuk menyimpan data mahasiswa dalam bentuk dictionary. Kemudian hal penting lainnya itu ada print. Print ini itu kayak petunjuk yang nanti ditampilkan untuk memberikan informasi kepada pengguna atau user tentang bagaimana cara mengisi data dan cara keluar dari mode input dengan mengetikkan kata dan. Kemudian ada hal penting lainnya, yaitu while true, yang dimana digunakan untuk memastikan pengumpulan data berlangsung hingga nanti pengguna bisa mengetikkan dan. Kemudian input data nama mahasiswa. Jadi yang pertama itu ada name sama dengan input dalam kurung student name. Nah, ini intinya untuk menginput nama mahasiswa dengan mengecek apakah input ini adalah dan dalam huruf kecil atau besar. Kalau misalkan udah sesuai, maka pengulangannya itu bakal memberhentikan sistem dengan perintah break. Lalu ada input data tambahan, yang dimana ini untuk tipe-tipe kepribadiannya itu yang menentukan salah satu dari 4 tipe, yaitu ada thinker, feeler, doer, dan observer. Kemudian ada juga gaya belajar, mengidentifikasi apakah mahasiswa ini memiliki preferensi visual, auditory, atau kinestetik. Kemudian juga ada preferensi kolaborasi, jadi kayak menentukan apakah mahasiswa ini lebih suka bekerja secara individu atau kelompok. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler, merekam apakah mahasiswa ini punya banyak keterlibatan di luar kelas. Kemudian juga ada keahlian teknis dan soft skills, yang dimana inputnya nanti akan berupa daftar yang dipisahkan dengan tanda koma. Kemudian juga yang terakhir ada motivasi dan tujuan, yaitu informasi tentang motivasi pribadi mahasiswa ini dalam belajar gitu. Selamat siang semuanya, perkenalkan saya Atika Ramadhani dari Program Studi Teknik Lingkungan dengan NPM 23062499792. Di sini saya akan menjelaskan function to collect student information bagian kedua. Di sini student adalah dictionary yang digunakan untuk menyimpan data seorang siswa. Dictionary ini memiliki beberapa kunci. Di sini yang pertama adalah name. Name ini untuk menyimpan nama siswa yang diinput. Untuk personality, menyimpan tipe kepribadian siswa, misalnya thinker, feeler, dan lain-lain. Buat learning style-nya, di sini menyimpan preferensi gaya belajar siswa, misalnya visual, auditory, atau kinetic. Lalu untuk selanjutnya di sini ada collaboration untuk menyimpan preferensi kolaborasi siswa, individual, atau kolaboratif. Lalu selanjutnya ada activities atau menyimpan kegiatan ekstrakurikuler siswa. Lalu ada technical skill, menyimpan keterampilan teknis siswa dengan menghapus tanda koma dan bahkan di akhir menggunakan strip.
Lalu untuk soft skill, jadi untuk menyimpan keterampilan non teknis siswa juga dengan menghapus tanda koma tambahan. Lalu di sini ada motivation, di sini untuk menyimpan motivasi atau tujuan siswa. Di sini fungsi tanda koma tambahan itu atau strip itu fungsinya untuk memastikan tidak ada tanda koma yang tersisa di awal atau akhir string yang diinput. Yang biasanya terjadi jika pengguna secara tidak sengaja mengetikkan tanda koma ekstra. Lalu di sini ada penambahan ke daftar student, daftar student yang telah dibuat ditambahkan ke dalam student menggunakan student titik append dalam kurung student yang ini. Ini berarti semua data siswa akan disimpan secara berurutan dalam daftar. Lalu ada pesan konfirmasi setelah seorang siswa ditambahkan, program mencari pesan student edit yang ini sebagai konfirmasi kepada pengguna bahwa data telah berhasil disimpan. Lalu yang terakhir di sini ada pengembalian daftar siswa. Fungsi ini untuk mengembalikan student yang berisi semua data siswa yang telah dimasukkan. Perkenalkan, nama saya Faila Laudia Yasmin Armantos dengan NPM 2306266193 dari kelas Berpikir Komputasional 13. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan fungsi dari form terms yang ada di coding saya. Jadi fungsi dari form terms itu adalah bertujuan untuk membentuk tim yang beragam berdasarkan data kepribadian, gaya kolaborasi, dan motivasi dari mahasiswanya. Keberagaman ini tuh penting untuk menciptakan tim yang saling melengkapi dan efektif. Jadi dari penjelasan kode saya, yaitu ada students dan team size. Jadi students ini adalah data dari mahasiswanya. Lalu untuk team size itu ukuran tim yang kita inginkan. Lalu dari prosesnya adalah, yang pertama, membuat semua kombinasi tim dari data yang ada. Yang kedua, memeriksa keberagaman dan kepribadiannya seperti gaya kolaborasinya, motivasinya, skillnya apa, soft skillnya, lalu nanti dia ingin jadi apa. Yang terakhir, menambahkan tim yang memenuhi kriteria dari hasilnya. Yang terakhir tuh di hasil kita akan mendapatkan daftar tim yang memenuhi dengan keberagaman yang ada di tim tersebut. Baik, perkenalkan saya Syifa. Saya akan menjelaskan bagian akhir dari code beserta penjelasan oleh output yang kita dapatkan. Lalu kita akan masuk ke main function. Yang pertama kita akan def main, yang artinya ini merupakan fungsi utama dari seluruh coding, dan tanpa bagian ini maka tidak ada coding tidak akan berjalan. Akan ada codingan print welcome to team formation tool. Ini adalah hanya untuk mempercantik program saja. Lalu kita akan mendefinisikan student sama dengan get student data seperti fungsi yang sudah kita definisikan di atas untuk mengumpulkan data para murid. Lalu di sini terdapat codingan juga di indent yang sama, yaitu if not students, alias bagaimana jika user input tidak diinput sama sekali, maka akan ke print no student enter exiting program. Di sini juga terdapat return yang berarti bahwa kalau tidak di input datanya maka programnya akan ke exit, terus effectively ending the program. Jadi dia bakal balik ke main function gitu. Lalu kita akan mendefinisikan team size, yaitu kita akan memasukkan input dari user, yaitu enter the desired team size sesuai keinginan dari user yang mau operasikan program. Lalu di sini juga kita bisa melihat kalau kita menggunakan if team size lebih dari students, dan kita juga memakaikan kode len, yaitu mentranslate string students menjadi angka, jumlah angka studentsnya. Maka akan ke print dalam program bahwa team size cannot be larger than the number of students. Lalu di sini juga kita melihat bahwa terdapat coding if not teams, print no diverse names could be formed with the given data. Artinya bahwa data yang kita input dari studentsnya tidak cocok dan tidak ada kepribadian yang bisa dijadikan suatu basis untuk menjadi satu tim. Maka programnya akan berakhir. Lalu di sini juga kita ke bagian print form teams, yaitu kita bisa melihat untuk pembentukan timnya seperti apa. Dan setelah itu untuk member yang di dalam tim maka akan ke print member name, member personality, dan sifat-sifat yang akan dicantumkan. Lalu kita ke bagian penting dalam code dan yang menggunakan function, yaitu if name sama dengan main.
dan main tutup kurung buka kurung tutup kurung. Ini merupakan bagian yang paling penting dalam coding function karena ini esensial untuk program untuk berjalan. Lalu untuk penjabaran jawaban di sini kita bisa melihat bahwa tidak ada tim yang dapat di-form karena terdapat perbedaan personality dari ke 5 member yang dicantumkan.